سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman sekarang ini gaya hidup orang barat telah merambah ke negara kita. Di antaranya adalah mereka langsung tidur begitu selesai dari pekerjaannya. Kemudian ketika datang kesempatan, mereka bersenang-senang dan berleha-leha, dan mereka meneruskannya sampai penghujung malam. Lalu mereka tidur lagi sampai tiba jam terakhir menjelang keberangkatan mereka menuju pekerjaan. Ini adalah kondisi umum di sana, dan kondisi ini menjadi gaya hidup banyak orang di negara kita akibat gencarnya media di dunia maya yang menayangkan gaya hidup manusia modern. Lalu apa akibatnya? Tidak terbiasa untuk disiplin soal tidur, sehingga ibadah-ibadah sunnah dan wajib menjadi terbengkalai. Qiyamul lail dan tahajud dilalaikan, sholat subuh dilakukan dengan setengah hati, bahkan terkadang bisa terlambat. Padahal waktu di malam hari memiliki keutamaan dalam pandangan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 1-6, "Ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila." Bangunlah untuk sholat di malam hari kecuali sebagian kecil. Nisfahu awinqus minhu qalila, yaitu setengahnya atau kurang sedikit dari itu. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, atau lebih dari setengah itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila, sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila, sesungguhnya bangun di waktu malam lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Faidah yang dapat diambil dari ayat-ayat ini adalah ayat-ayat ini merupakan peringatan bagi setiap orang yang tidur di malam hari untuk melaksanakan qiyamul lail dan mengingat Allah Subhanahu wa taala di waktu malam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 79, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan pada sebagian malam, lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Firman Allah Subhanahu wa taala ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk melaksanakan salat tahajud agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan yang diizinkannya. Itu bagi seorang Nabi terpilih. Apalagi bagi orang-orang selain beliau seperti kita. Maka kita jauh lebih butuh terhadap sarana ini untuk mendapatkan kedudukan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah jalan menuju kebahagiaan, dan itu pula lah jalan tambahan untuk menujunya. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan waktu di malam hari juga bisa kita jumpai dalam sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala setiap malam turun ke langit dunia saat masih tersisa sepertiga malam yang terakhir. Dia berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku, pasti akan aku beri. Dan barang siapa yang memohon ampunan kepadaku, pasti akan aku ampuni. Subhanallah, kalau kita semua tahu tentang hadis ini, tentulah kita semua tertarik untuk bangun di malam hari dan melaksanakan ibadah-ibadah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengatakan nanti waktu tidurnya berkurang karena melaksanakan qiyamul lail, maka di antara sunnah Nabi untuk hal ini adalah qailullah, yaitu tidur sebelum zuhur. Kalau tidak sempat,
maka bisa menggantikannya dengan tidur setelah zuhur. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ceramah yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita senantiasa dapat mengamalkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.